Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa nusalli ala rasulillah wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qur rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa qala mu'allif wa nafa'ana bihi wa amada bihi wa bi ulumihi fid dharain. Bapak, Ibu, hadirin rahimakumullah, akramakumullah. Ad-dunya darul imtihan. Dunia itu tempat ujian. Jadi kalau Bapak dikasih harta, jangan nyangka nikmat tuh. Itulah kebanyakan orang gak berhasil, karena dikasih harta merasa nikmat. Maka banyak yang gak berhasil. Tapi kalau dikasih kesusahan, baru ngerasa ujian ya. Gitu kan? Dua-duanya itu ujian, Pak. Sakit ujian. Fakir miskin ujian, sehat ujian, kaya ujian, ketimpa bencana ujian, ujian semua. Ingat Pak, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholat saya, nusuk saya, ibadah saya, wa mahyaya, hidup saya, wa mamati, mati saya, lillahi rabbil alamin. Cuma untuk Allah aja. Terus bagaimana menjalankan kehidupannya supaya mudah? Kan itu jadi pertanyaan ya. Kaya jadi mudah. Miskin jadi mudah. Ya. Kalau kaya mudah, Bapak semua tahu ya Pak. Mudah beli-beli. Kalau miskin jadi mudah kan itu jadi satu perkara yang besar sebenarnya. Sakit jadi nikmat tuh Pak. Coba bayangkan Pak. Bisa sakit jadi nikmat. Kalau makan nikmat iya bisa ya. Tapi kekasih-kekasihnya Allah tuh Pak. Beliau itu puasa itu sebagaimana lebih nikmat daripada kita makan coba. Tuh Pak. Melek malamnya itu kekasih Allah lebih nikmat daripada tidurnya kita itu coba bayangkan Pak. Itu kekasihnya Allah. Kita kan belum jadi kekasih Pak ya. Makanya kalau tidur beneran Pak. Ini hari Allah. Kalau malam gak mau bangun Pak. Kenapa? Karena ngerasa tidur itu nikmat. Kita tuh gak suka lapar ya. Sukanya kenyang ya kan. Kalau kekasihnya Allah gak suka kenyang, sukanya lapar. Ini hari Allah. Itu bedanya waliullah dengan kita itu. Ini paling. Syaratnya dua Pak. Kalau mau kehidupan ini bagus, kehidupan ini mudah, pertama harus takwa. Takwa ini syarat. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ketahuilah Allah Ta'ala bersama orang-orang yang bertakwa Pak. Jadi kalau pengen Allah Ta'ala bareng terus sama kita, jadi orang bertakwa itu syaratnya ditunaikan. Oke. Wanajil ladzina amanut taqau. Allah Ta'ala menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau pengen selamat dunia, selamat akhirat, jadi orang bertakwa. Kalau pengen jalan keluar, solusi yang banyak, syaratnya takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka akan diberikan banyak jalan keluar. Kalau pengen duitnya dikasih dari arah yang enggak disangka-sangka, Pak. Takwa dulu, Pak. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nanti datang rezekinya, Pak. Kalau orang pakai capek ya dapat duit. Kalau orang bertakwa kagak pakai capek, Pak. Gitu Pak. Ini hari Allah. Pengen capek apa pengen mudah Pak?
Syaratnya ditunaikan dulu. Nanti kita bahas. Takwa itu apa, Pak? Kalau pengen semua masalahnya dimudahkan oleh Allah, takwanya ditunaikan. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dzim lahu ajra. Kalau kita bertakwa, Allah Ta'ala nanti akan lebur keburukannya dan diganjar nanti, Pak. Dengan ganjaran yang besar. Di mana? Di surganya Allah Ta'ala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Kalau kita bertakwa, perkara semuanya jadi mudah. Enggak pakai susah, Pak. Itu, Pak. Syaratnya ditunaikan takwa. Cuman, Bapak, ini setiap hari Jumat, takwa ini ada di rukun pertama dan ada di rukun kedua khutbah itu, ya. Jumat. Ada pesan takwa, kan? Pernah kalau ketika khotib turun, Bapak, gimana caranya jadi orang bertakwa? Tanya sama khotib itu. Belum pernah ya, Pak? Tuh. Kalau nggak tahu caranya, bagaimana mungkin bisa jadi orang bertakwa? Saya kasih definisinya dulu deh, biar mudah. At-taqwa huwa imtisalu awamir wajtinabun nawahi. Takwa itu melaksanakan semua yang diperintah dan menjauhi semua yang dilarang. Itu namanya takwa. Jadi kalau Bapak Ibu sholat masih ngomongin orang, bukan orang bertakwa tuh. Itu ya. Bu, aduh. Kalau Bapak Ibu sholat, matanya masih ngelihat keburukan orang, belum bertakwa itu. Kenapa? Karena ada perkara yang dilarang, dilanggar. Begitu, Bu. Benar. Jadi jangan setengah-setengah, Pak. Kalau pengen jadi orang bertakwa itu seriusan untuk beragama itu. Jangan yang penting Islam, bukan, Pak. Bukan yang penting Islam, Pak. Islam itu penting, maka saya wajib belajar bagaimana jadi orang Islam yang benar. Kalau Bapak Ibu punya mata, ya punya mata, nggak picek, nggak buta, Pak. Maka belajarlah ilmu halal dan haramnya yang berhubungan dengan mata. Supaya matanya nggak jelalatan ngeliatin keburukan orang. Supaya matanya nggak jelalatan ngeliatin bini orang, Pak. Ini hari yang ngomong. Ya. Kan biasanya kita tuh kalau ngelihat anak orang, ingat anak sendiri ya. Kalau ngelihat anak perempuan orang, bini orang, lupa sama bini sendiri. Ini harengkumullah. Ini bahayanya begitu. Kalau nggak belajar tuh begitu. Kalau Bapak Ibu lisannya nggak bisu Pak lisannya ini. Maka belajarlah ilmu halal dan haram yang berhubungan dengan lisan. Supaya nanti lisannya tidak tergelincir ke dalam perkara yang dilarang oleh syariat agama. Begitu juga anggota yang lainnya. Kalau punya perut, ada yang nggak punya perut? Mati kalau nggak punya perut mah tuh. Nah, iya nggak bisa makan. Langsung bablas kan? Nah, kalau punya perut, belajar tuh halal haram yang berhubungan dengan perut. Jangan makan yang haram. Begitu, Pak. Manusia mah Masya Allah, perutnya cuma sejengkal, gedean gajah. Ya, Pak. Tapi Masya Allah, aspal dia makan. Kalau jadi tukang semen dia makan. Tukang AC preon dia makan. Itu, Pak. Beneran nih, Pak, saya nggak bohong. Kalau dia mau menggunakan hutan jutaan hektar dia babat, gajah-gajah pada nggak kebagian makan, Pak. Ini Pak Harengkumullah. Gajah yang besar belum pernah terdengar menghabiskan jutaan hektar hutan. Tapi manusia yang perutnya sejengkal habis jutaan hektar hutan, Pak. Bahkan bisa membunuh sesama manusia. Kenapa? Karena perut itu tuh. Ini Harengkumullah. Wow. Ini hari ini. Kulu minat thayyibati wa'malu sholihah. Makan yang bagus-bagus, thayyib yang halal, Pak. Wa'malu sholihah, baru beramal soleh. Jadi jangan makan yang haram, Pak. Dunia sebentar ya. Dunia itu kalau sudah dimakan, hilang. Dimakan tuh, Pak. Besok jadi
kotoran sudah. Itu yang dibanggain itu Pak. Jadi kotoran itu. Ini hari. Oke Pak, takwa ya. Sudah jadi orang takwa belum? Keterangan tadi. Belum kan? Pantesan perkaranya rumit terus kan? Ini hari ini. Terus, Bapak pernah dengar syariat? Syariat tahu syariat? Syariat ini keterangannya al-ma'murat allati amarallahu 'alaiha. Syariat ini adalah perintah-perintah yang Allah Ta'ala perintahkan dengan makmurat tadi, dengan perintah-perintah tadi. Disuruh sama Allah Ta'ala. Wal manhiyat allati nahallahu anha. Dan larangan-larangan yang mana Allah Ta'ala larang dengan larangan-larangan tadi. Ini namanya syariat. Syariat itu kayak perahu. Kayak perahu. Kendaraan yang akan membawa kita ke tempat tujuan. Itu syariat. Tapi kalau syariat Pak, kita punya perahu. Itu kan jalannya mesti di laut ya. Jalannya di laut. Kalau Bapak bikin perahu, terus nggak diterjunkan ke laut, Bapak diamkan di darat, itu nggak nyampe-nyampe Pak. Sampai kiamat nggak nyampe-nyampe. Maka Bapak harus ciptakan jalannya. Apa jalannya? Torekohnya apa? Kalau bahasa Arabnya torekoh. Kalau bahasa Indonesia jalan. Jalannya bagaimana? Mengamalkan si syariat tadi. Itu. Jadi kita belajar ilmu ini bukan sekedar rutinitas. Gitu ya. Apa yang kita dengar, amalkan itu Pak. Kemudian sampaikan tuh Pak. Kalau Bapak istrinya tidak ke sini, sampaikan ilmu ini kepada mereka. Gitu. Kalau anak Bapak nggak ke sini, sampaikan sama mereka. Mungkin mereka sibuk di rumah. Begitu. Jangan sampai ilmu itu cuma sampai ke kita saja. Ilmu itu harus bersambung. Syaratul amal ilm. Syaratnya amal ilmu. Bapak kalau ngamal tanpa ilmu nanti ditolak. Itu Pak Ringkum. Nah, sekarang udah ngamal belum Pak? Lumayan lah ya. Berarti sudah ada jalannya. Hakikatnya bagaimana hakikatnya? Hakikatnya kalau kita bisa beramal, ini datangnya dari Allah, bukan kebisaan saya. Gitu Pak. Jadi ada syariat, torekohnya diamalkan, hakikatnya Allah yang memberikan anugerah saya bisa taat kepada Allah. Begitu Pak. Baru sampai kepada tujuan. Oke Pak. Berikutnya. Orang Islam kalau mau tenang kehidupannya harus tawakal. Harus tawakal. Apa sih tawakal itu? Al-i'timadu 'alallah warraja'u rizqi minhu. Tawakal itu berpegang yakin kepada Allah dan mengharap rezeki hanya dari Allah. Itu namanya tawakal. Mana dalilnya? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidaklah makhluk di permukaan bumi kecuali Allah Ta'ala berikan rezekinya. Itu Pak kamu dikasih rezeki. Nah, terus kebanyakan orang umum ngerasa rezeki itu dicari ya. Bener nggak Pak? Wajib dicari ya? Wajib lagi pakai bilangnya. Kalau dalam hadis dijelaskan rezeki itu mencari sebagaimana maut mencari, Pak. Tuh. Bapak percaya kata Nabi apa percaya pendapat sendiri nih? Halo Pak? Bu? Percaya yang mana nih? Yang nyari apa dicari rezeki itu? Hah? Ragu ya kan? Ragu nih Pak. Pertanyaan jebakan nih Pak. Batman. Coba Pak. Saya ulangi Pak. Kalau sudah dengar dari Nabi Pak, rezeki itu mencari sebagaimana maut mencari, Bapak masih yakin rezeki itu dicari atau mencari? Harus yakin kepada kabar dari Nabi. Contoh ya, contoh. Ada nggak sih orang yang dagang terus nggak untung? Hah?
Ada apa banyak? Coba. Ada nggak sih yang kerja ternyata akhir bulan hasilnya hutang? Ada atau banyak? Ada nggak sih yang sekolah, Pak? Sekolah pinter dia, Pak. Pinter. Tapi jadi tukang cilok. Ada nggak, Pak? Ada, Pak. Yang lulusan ITB aja sekarang ada yang jadi orang edan, Pak, di YouTube. Beneran ini. Beneran. Ada nggak orang nggak sekolah jadi orang kaya? Ada, Pak. Ada nggak yang sekolah jadi pejabat? Ada. Yang sekolah jadi pengangguran ada nggak? Banyak, Pak. Ngasih tahu kepada kita bahwasanya semua sesuai dengan kadar takdirnya Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa melampauinya. Kalau kita ngerasa rezeki mencari, kalau kita ngerasa rezeki dicari rezeki, maka setiap orang yang dia mencari rezeki pasti dia banyak duitnya, gitu ya. Sepakat nih, ya. Pulang jangan berubah lagi. Oke, Pak. Kata Nabi, Pak, Nabi sabdakan, 2 perkara yang tetap muda di dalam diri orang yang sudah tua. 2 ini tetap muda dia. Yang pertama, cinta harta, cinta dunia. Terus, Pak, suka panjang angan-angan. 2 ini, Pak. Jadi Bapak Ibu yang sudah uban-ubanan putih ini, Pak, itu bukan muda, bukan tuanya, Pak. Tapi sebenarnya masih cinta dunia tuh. Cocok kan, Pak? Apalagi ibu-ibu tuh. Madu, mata duitan. Ini hari yang kemana? Duha. Cinta dunia. Hubbud dunia, ra'su kulli khoti'atin. Cinta sama dunia, pangkal semua kesalahan. Cinta sama dunia tuh, Pak. Ini hari yang kemana? Bagaimana pangkal kesalahan, Bapak? Orang ini kalau sudah cinta dunia, Pak, pertama dia nggak akan dengar nasihat. Yang kedua, siapa aja akan dia lawan, Pak. Yang ketiga, nggak peduli lagi halal dan haram kalau orang sudah cinta dunia nih, Pak. Kenapa dia bisa cinta dunia? Karena panjang angan-angannya. Nanti kalau begini, kalau usaha begini, begitu, Pak. Kalau bini 1 begini, kalau bini 2 begini. Gitu, Pak. Kalau toko 1 begini, toko 2 begitu. Begitu terus panjang angan-angan sehingga mewajibkan dia harus cinta sama dunia. Oke, Pak. Sebelum saya terangkan obatnya, ada yang nanya enggak? Soalnya waktunya pendek. Ibu ada yang nanya enggak? Halo, Bu? Enggak ada? Ya udah, saya terangkan obatnya, Pak. Bagaimana sih obatnya supaya kita enggak tamak? Enggak rakus, Pak. Supaya jadi orang yang qanaah. Yang pertama, barakallahu. Yang pertama obatnya adalah kerjanya yang pertengahan. Berinfaknya, mengeluarkan duitnya yang pertengahan. Gitu, Pak. Baru dia bisa jadi qanaah. Kalau Bapak ketika banyak duit, Bapak habis-habisan. Toh, beli ini, beli itu. Makan ini, makan itu. Nanti, Pak, perut dan kebiasaan ini nanti nggak bisa qanaah. Nggak akan bisa qanaah. Tahu qanaah? Qanaah itu ridho dengan apa yang Allah Ta'ala kasih, Pak. Tapi kalau hidup ini terbiasa senang, nggak bisa qanaah. Kalau hidup ini terbiasa makan enak, nggak bisa qanaah. Jadi Bapak, Ibu, walaupun banyak duit, makan yang sederhana aja. Kalaupun Bapak bisa beli Fortuner, beli Avanza aja. Kenapa, Pak? Kalau nanti biasa naik Fortuner, turun ke Agia, nggak mau nanti. Sakit badannya. Mobilnya jadi kecil, kayak mobil-mobilan toh. Nggak senang, Pak, beneran. Saya naik Agia dengan naik Fortuner. Saya nggak punya aja, kalau boleh milih naik Fortuner aja daripada naik Agia begitu. Beneran, Pak.
Orang lubangnya gejegluk aja saya sakit, Pak. Haring kula. Lubang gede. Ini haring kula. Segitu saya nggak punya, Pak. Numpang, Pak. Numpang mobil orang saya begitu, Pak. Apalagi yang pernah punya, Pak. Jadi belinya yang pertengahan aja. Kalau Bapak Ibu bisa beli ayam, makan yang tengah-tengah aja deh. Apa tuh? Tahu tempe ya? Sederhana aja lah. Nah, Pak ya. Kendaraannya disederhanakan, rumahnya disederhanakan, bajunya disederhanakan. Biasanya kalau masalah baju, ibu-ibu nggak bisa sederhana tuh. Malu pengajian nggak punya baju, dicek mas satu lemari, Pak. Allahu Akbar, kagak kepake-pake. Bilangnya nggak punya baju. Allahu Akbar itu. Apa nggak malu itu, Pak? Nyusahin suami itu, Pak. Akhirnya suaminya nggak bisa qanaah, Pak. Tidak bisa qanaah. Bajunya disederhanakan, makannya disederhanakan, lauknya disederhanakan, rumahnya disederhanakan, Pak. Kendaraannya disederhanakan, baru bisa kok qanaah. Jadi pertengahan aja lah begitu. Berikutnya, Pak Rahimahullah. Yang kedua. As-sani annahu idza tayassara lahu fil hal ma yakfihi fala yanbaghi ay yakuna syadidul ittirab li ajlil mustaqbal. Kalau kita mudah, Pak, sekarang kehidupan kita mudah. Sekarang cukup, Pak. Hari ini cukup. Hari ini cukup. Kita tuh nggak usah risau, nggak usah khawatir untuk rezeki besok. Itu ya, Pak. Kalau kita hari ini cukup, mikirin 10 tahun lagi, ini mewajibkan kita untuk menghilangkan rasa takut itu. Rasa takutnya 10 tahun lagi kan? Contoh lagi. Bapak anaknya lahir. Anaknya itu sudah dipikirin sampai kuliah tuh, Pak. Padahal baru berojol tuh. Gitu nggak, Bu? Nah, ketahuan tuh kan? Sudah mikirin 20 tahun yang berikutnya, Pak. Maka untuk menghilangkan kekhawatiran 20 tahun berikutnya ini, mau nggak mau, Bapak Ibu wajib punya harta banyak yang akhirnya akan menghalalkan segala sesuatu supaya hartanya banyak. Paham, Bapak Ibu? Maka kalau orang modelnya kayak begini, khawatir dengan masa yang akan datang, dia nggak akan bisa qanaah dan dia akan jadi orang yang hina, Pak. Karena dia wajib menjilat kepada atasannya. Wajib nurut disuruh perkara yang bertentangan dengan agama. Supaya apa? Supaya kekhawatiran masa yang akan datang hilang dari pikiran dan hati. Ini hari yang keempat. Oke. Lalu Nabi sabdakan, la tuksir hammaka ma qaddara yakun wa ma turzaku ya'tika. Nabi ngasih tahu sama kita, Pak. Nggak usah banyak-banyak susahnya kamu itu, nggak usah banyak, Pak. Pikirannya nggak usah ruwet-ruwet amat, Pak. Sesuatu yang ditakdirkan pasti datang, Pak. Pasti terjadi. Kalau ditakdirkan terjadi. Sesuatu yang direzekikan, Pak. Rezeki kita pasti Allah datangkan. Gitu ya, Pak ya. Jadi tugasnya kita itu kalau punya anak, tuntun dia jadi anak yang soleh dan solehah. Titik, Pak. Masalah rezeki Allah Ta'ala yang ngatur. Tugasnya orang tua, jadikan dia anak soleh dan solehah. Coba ya, saya bacakan hadisnya, Pak. Rahimallahu al-walidah a'ana waladahu min birrihi atau kama qala. Allah Ta'ala merahmati sama orang tua yang menolong anaknya. Ya, Pak. Yang nolong anaknya, Pak. Untuk mentaati Allah. Allah Ta'ala rahmatin, Pak. Nah, Pak Ringkullah, anak itu kayak investasi, Pak.
Dia bisa mengalirkan pahala, dia juga bisa mengalirkan dosa. Jadi kalau bapak tidak ajarkan dia jadi anak yang soleh dan soleha, jangan nanti mengharap anak kita bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya. Udah punya belum anak soleh di rumah nih Pak? Sudah tahu nggak caranya bikin keluarga soleh dan soleha? Jadi PR lagi itu Pak. Soleh itu bukan hanya pakaian Pak. Hijrah itu Pak, al-muhajir man hajar rasul. Orang yang hijrah itu dia berhijrah dari keburukan semuanya. Nggak pakai setengah-setengah Pak. Totalitas itu namanya Pak. Kalau hijrah, hijrah beneran. Bukan pakaiannya yang aja yang hijrah. Bukan penampilannya saja yang hijrah. Ini Pak Harengkolon. Semuanya Pak. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dari kelakuan bangun pagi sampai tidur lagi Pak Harengkolon. Itu harus hijrah semuanya. Kira-kira perlu belajar nggak Pak? Makanya ketika orang mau jadi orang soleh, nggak belajar ngimpi namanya. Coba ya. Kenapa? Dia bikin dosa tapi nggak ngerasa dosa soalnya. Coba hari yang kamu mimpi Pak. Kalau orang mau jadi orang soleh nggak belajar tuh seperti mimpi. Kita nyakitin ngegibah orang muslim bukan ngerasa dosa besar ya? Ngerasanya dosa kecil ya? Malah enak lagi ngomonginnya. Kayak manis gitu. Terus gitu. Ini hari yang kamu. Nah, hari yang kamu. Yang ketiga Pak. Ayyarifa ma fil qanaati min izil istigna wa ma fil hirsi wat tama min az-zilli. Tahulah Pak, kita harus tahu bahwasanya qanaah itu ini jadi orang yang mulia. Kita akan jadi mulia kalau qanaah. Kenapa jadi mulia? Bapak dan ibu enggak perlu ngejilat atasan, Pak. Ngerti, Pak? Enggak perlu nunduk-nunduk, enggak perlu ngerendah-ngerendah. Maka mulia, Pak, karena kita enggak butuh sama orang itu. Kapan kita dihinakan sama orang kalau kita butuh sama orang itu, Pak? Kita butuh sama duit dia, kita butuh sama pangkat dia, nanti dihinakan, Pak, kita. Siap, komandan? Siap, Pak. Suruh bunuh, siap, Pak. Kan melanggar syariat, Pak. Kenapa kita enggak berani nentang? Kenapa, Pak? Karena kita berhajat dengan pangkatnya komandan tadi. Ketika atasan kita berbuat kesalahan, kita nggak berani negor, Pak, berarti kita telah jadi hambanya dia. Berarti kita telah berhajat kepada atasan kita tadi. Berarti kita telah takut kepada atasan kita tadi, gitu, Pak. Kenapa? Takut nggak kebagian duit dia. Ngerasa duit itu dari dia, Pak. Makanya dengan qanaah pasti akan mulia, Pak. Tapi kalau toma, rakus, haringkumullah, pengen-pengenan dengan punya orang lain, siap-siap Pak jadi budak dia, Pak. Suruhnya kita, Pak. Perkara melanggar syariat, siap terus, Pak. Dimarahin, siap, Pak. Enggak berani. Kalau orang enggak berhajat, kenapa kamu marah sama saya? Ngasih duit belum kamu sama saya? Gitu, Pak. Kamu yang salah, kenapa saya yang dimarahin? Begitu, Pak. Jadi kalau Bapak haringkumullah kena sidang misalnya nauzubillah min zalik, Pak. Bapak dalam perkara yang benar, Pak. Perkara yang benar, Pak. Terus Bapak terzolimi, Pak. Benar terus bisa jadi salah, misal ya. Maka Bapak bilang sama orang yang di sekitar itu, Bapak, saya tunggu semua orang yang di akhirat karena telah menzolimi saya. Itu ya. Karena orang beriman dia pasti akan bergetar. Ya, haringkumullah. Ingat-ingat, Bu. Saya tunggu di akhirat loh. Gitu ya. Awas, Pak. Jangan zolim, Pak. Bilangin kalau Bapak nggak bisa balas, saya tunggu kamu di akhirat. Yang utang-utang belum bayar, Pak, bilang saya tunggu di akhirat. Jangan galak-galak kamu. Ini Allahu Akbar. Agak sangar dikit, Pak. Ya Allah, ya Allah. Yang keempat, Pak. Obatnya yang keempat. Ayaksiru ta'amalu fit tana'umi al-yahudi wan nasrani. Coba Pak, bayangkan Pak. Orang Yahudi bernikmat-nikmat.
Orang Nasrani bernikmat-nikmat. Orang yang rendahan bernikmat-nikmat. Ini harengkumullah. Terus, paharengkumullah. Bagaimana para nabi ya? Orang Yahudi banyak jadi orang kaya nggak? Nasrani banyak jadi orang kaya? Banyak, ya? Pak ya? Orang kafir dimudahkan kehidupannya ya? Orang yang maksiat berzina terus kagak sholat duitnya banyak ya? Malah gampang bener dia dapat duitnya. Perhatikan tuh Pak. Orang-orang yang nggak taat malah Allah kasih kemudahan dunia Pak. Orang-orang yang tidak menyembah Allah dikasih dunia semua. Tapi para anbiya, para rasul, sahabat Nabi, ulama-ulama hidupnya biasa-biasa aja, sederhana ya. Mau pilih hidup yang mana? Mau ngikutin Nasrani Yahudi atau orang-orang yang fasik, atau mau mengikuti kehidupan Nabi, para rasul, dan nanti akan Allah Ta'ala balas semuanya dalam surganya Allah Ta'ala. Sekiranya Bapak mau pilih yang mana? Nabi Pak 2 bulan Pak berturut-turut dapurnya enggak ngebul. Kalau bini kita Pak 2 bulan enggak ngebul Pak, alamat Pak pengadilan agama Pak. Ibu ketawa. Ibu-ibu itu enggak takut mati, tapi takut lapar, Pak. Astagfirullah. Ya, preman itu enggak takut mati, tapi takut lapar ya. Hari ke sudah berani saya mati. Tapi ngambilin duit orang, Pak. Berarti enggak takut mati, tapi takut lapar. Ya Allah. Yang kelima obatnya. Ayafhama ma fi jamil mal minal khatar. Kita harus paham, Pak. Di dalam mengumpulkan harta ini banyak kekhawatirannya, Pak. Banyak penyakitnya, Pak. Yang pertama, Pak, takut pencuri, toh. Coba, Pak, kira-kira kalau rumah gede ada satpamnya enggak? Bapak Ibu kalau punya toko harus disatpamin enggak? Takut kecurian ya? Ini hari yang kalau oke. Nanti banyak yang dengki enggak? Banyak. Pasti banyak yang dengki. Ini hari yang kalau enggak akan selesai Pak. Kerusakan harta, penyakitnya harta ini Pak hari yang Allah itu banyak yang benci Pak hari yang Allah. Sedangkan Pak hari yang Allah orang yang qanaah, Pak, dia akan kaya walaupun tanpa harus banyak harta. Saya bacakan hadisnya, Pak. Idza ahaballahu abdan razaqahu kafafan. Kalau Allah Ta'ala sayang sama seorang hamba, maka Allah Ta'ala akan berikan dia rezeki yang kafaf. Apa rezeki kafaf? Enggak berlebih-lebihan sehingga dia jadi orang yang fasik melampaui batas. Bapak, saya tanya sekarang, Bapak kalau banyak duit, jalannya udah beda belum? Hatinya udah beda belum, Bu? Pakaiannya udah beda belum? Beli emas enggak? Beli rumah baru enggak? Bapak nikah lagi enggak? Tuh Bu, jalannya itu udah begini Pak. Padahal kurus kayak saya. Langsung begini kayak orang-orangan Pak. Ini hari ini. Tuh Pak, efeknya harta tuh Pak. Maka Allah Ta'ala kalau sayang sama hambanya rezekinya yang kafaf saja. Enggak berlebih-lebihan, cukup Pak. Mau punya mobil ada, cukup ya. Mau berangkat haji ada. Umroh ada. Nyekolahin anak ada. Begitu Pak, mudah. Enggak usah mikirnya kenceng-kenceng. Tahu-tahu ada, begitu Pak. Bapak mau yang kayak gitu apa mau ngumpulin duit nih? Yang tahu-tahu ada apa gimana? Mau Bapak punya ATM asli apa mau punya ATM hakikat? Apa?
Kalau ATM hakikat berarti Allah tempat meminta. Coba. Saya kasih kisah, Pak. Ada ulama, Pak, namanya Syekh Ibrahim bin Adham. Ditanya sama rohib, min aina ta'kulu? Dari mana kamu makan? Begitu toh? Ibu begitu. Kalau suaminya nggak kerja, gimana nanti kita makan? Itu. Maka apa kata Syekh Ibrahim bin Adham? Haza laisa ilmu indi. Haza laisa ilmu indi. Saya nggak punya ilmu yang kayak begini nih. Dari mana saya makan? Walakin is'al rabbaka min aina tat'amani. Tapi coba deh kamu tanya sama Tuhan kamu. Gimana caranya Tuhan Allah Ta'ala ngasih makan sama saya? Silahkan tanya. Iya Pak. Nah, Bapak Ibu tahu bisa makan beras gimana caranya? Kan nggak harus jadi petani ya. Bapak Ibu tahu bagaimana caranya bisa makan ikan? Kan nggak harus jadi nelayan ya. Kita nggak punya ilmu itu, bagaimana kita makan itu nggak punya, Pak. Kita cuma mencari, tahu-tahu nanti makannya hari ini beda dengan besok. Jadi jangan ngerasa dari pekerjaan yang Bapak dikasih makan, Pak. Nah, nggak tawakal tuh namanya. Ibu jangan ngerasa suaminya yang ngasih rezeki, Bu. Yang ngasih rezeki siapa? Allah, begitu tuh, Pak. Jadi kalau suaminya tanya, Bu, gimana nanti kalau Bapak nggak kerja? Bu, gimana nanti kalau Bapak mati? Kalau saya jadi bininya mati aja, Pak. Nah, jadi santai aja, Pak. Hidup itu kalau nyawa masih ada, rezekinya pasti diantar. Ini Pak Rengkullah. Dari sini ada yang tanya Bapak Ibu? Enggak menyinggung ya, Pak? Ini lagi-lagi saya tidak menyinggung, saya bacakan apa yang berada di dalam kitab. Saya enggak ada maksud menyinggung. Tapi kalau Bapak kesinggung, berarti penyakit itu ada di dalam diri kita masing-masing. Maka koreksi. Jangan benci sama yang ngomongin. Karena saya bukan nyindir Bapak Ibu sekalian. Monggo Pak, aduh habis. Boleh. Cara takwanya? Bapak ngamalkan apa semua yang diperintahkan dan menjauhi semua yang dilarang, jadi orang bertakwa. Oke Pak? Siapa? Maka hari ini Pak, pulang dari pengajian ini semua niat melaksanakan semua yang diperintah dan menjauhi semua yang dilarang. Insya Allah. Nggak jawab insya Allah ya? Insya Allah. Mari Bapak Rahmatullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan kita semua untuk bisa mengamalkan dan menyampaikan apa yang telah kita dengar ini. Amin. Mari kita tunda doa kifaratul majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.